dengan label pendeta, dengan label ulama, dengan label kiai, tetapi mereka menyeret kita kepada kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, menjauhkan diri kepada pencipta alam semesta. Selamat tinggal kaum yang tidak punya kebanggaan terhadap Islam. Selamat tinggal kaum yang tidak bangga terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Selamat tinggal orang-orang yang bahlul, yang tidak cinta terhadap Al-Quran, dan tidak cinta anak cucunya, dan tidak cinta akan penyesalan manusia di akhirat kelak. Ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu. Dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Yang diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu, bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Hadis semacam ini yang kau dengungkan setiap saat, ngajak perang, mau nyerbu Australia, nyerbu Jepang, nyerbu Korea, suruh masuk Islam semuanya. Ayo sadar, nggak mau, penggal pelan. Sholat, mau nggak, penggal. Andai kan cita-citamu terjadi, negara khilafah Indonesia, umpamanya ini andai kan. Madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Nanti terjadi pertempuran nggak antara kamu? Saling bunuh-membunuh nggak? Umat Islam mati di dunia dibunuh oleh sesama umat Islam sendiri, bukan oleh orang lain. Ini kenyataannya sampai sekarang. Seperti Nabi Muhammad menggilir istrinya 9 orang dalam satu hari dengan satu mandi, hanya satu malam, hanya dengan satu kali mandi junub. 9 istri digauli, mandi junubnya sekali. Artinya jelep terakhir baru mandi. Sahabat mengatakan, kok bisa? Ya, Nabi kita punya kekuatan seksual sama dengan 30 orang lelaki. Ini hadis ini kan saya ngeri jadi. Nabi dikabarkan mengawini anak umur 9 tahun. Tapi di sini dijadikan lagu Aisyah istri Rasulullah. Dengan bangganya Nabi mengawini umur 9 tahun. Jangan percaya kepada orang yang membungkus diri dengan label pendeta, dengan label ulama, dengan label kiai, tetapi mereka menyeret kita kepada kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, menjauhkan diri kepada pencipta alam semesta. Non-Muslim, kita lihat yang mencoba mendalami kitab sucinya, justru banyak di antara mereka yang akan memeluk ajaran agama Islam. Hanya Islamlah agama yang melakukan ibadah kepada Tuhannya dengan serius 5 kali sehari. Hanya Islamlah yang mempunyai teladan Nabi yang mulia mengerjakan cara hidup mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Jadi para sahabat, bagaimanapun program Dajjal, bagaimanapun program mengkampanyekan pluralisme agama, insya Allah pasti Allah akan memuluskan kekuatan-kekuatan para pejuang agamanya, sehingga orang-orang yang menginginkan ajaran Dajjal itu tetap dikampanyekan pasti menemui kegagalan. Kenapa? Sebab umat Muslim meniru
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang tidak kenal lelah selama 23 tahun untuk menyebarluaskan kemuliaan Islam di atas muka bumi ini. Seperti saya kutip ya, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berseru di awal-awal dakwanya kepada pamannya. Dia katakan begini, "Wahai paman, demi Allah, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara menyampaikan Islam dan risalah ini, sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, pastilah tidak akan meninggalkannya." Itu adalah ikrar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya matahari diletakkan di tanganku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan Islam, agar aku meninggalkan misi menyampaikan agama rahmatan lil alamin ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentulah aku tidak akan meninggalkannya. Walau matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Begitulah ikrar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita tiru hal tersebut. Janji Allah kepada Rasulnya itu benar. Ya, hanya dalam waktu 13 tahun Islam telah mendapat tempat yang luas di masyarakat Madinah. Dalam waktu kurang dari 100 tahun Islam telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dan dengan damai sampai ke bumi Nusantara yang indah yang kita cintai ini. Dan dengan damai pula insya Allah akan mewarnai kembali tanah air dan dunia ini kembali. Dan dengan damai pula insya Allah para kristolog yang hidup di zaman ini akan menyampaikan kebenaran Islam meski apapun tantangannya. Selamat tinggal kaum yang tidak punya kebanggaan terhadap Islam. Selamat tinggal kaum yang tidak bangga terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Selamat tinggal orang-orang yang bahlul, yang tidak cinta terhadap Al-Quran, dan tidak cinta anak cucunya, dan tidak cinta akan penyesalan manusia di akhirat kelak. Sahabat-sahabat sekalian, kembali saya ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah kita telah muncul fenomena ya, di mana ulama su itu selalu muncul memberikan pemberitaan-pemberitaan kebohongan. Sedikit saya ingin mengulas bagaimana sejatinya ulama su, ya, ulama yang bertolak belakang, ya, ulama yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diterangkan oleh Imam Ghazali mengutip sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpesan kepada umat Islam, pada kita semua. Beliau mengatakan, "Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Ada yang aku paling takutkan dari kalian ketimbang Dajjal." Beliau kemudian ditanya oleh para sahabat, "Apa itu wahai Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Ulama zu." Nah, lalu kemudian para sahabat sekalian, diriwayatkan Ahmad ya, juga menyebutkan aimma mudillin, para pemuka agama yang menyesatkan. Nah, di sini jelas ada ulama su, ada pemuka agama yang menyesatkan. Lalu kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud dengan sanad sahih, di situ diterangkan bahwa kata Dajjal itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sebagai oknum yang akan menyesatkan manusia. Layaknya pemuka-pemuka agama yang menyesatkan manusia. Innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku bukan kelaparan, ya, bukan ketakutan, bukan penyakit, tetapi yang aku khawatirkan atas umatku, kata Rasulullah, adalah lahirnya, munculnya, adanya para imam atau pemuka agama yang menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Imam Al-Ghazali ya, menyatakan bahwa alasan kekhawatiran Rasulullah Muhammad SAW itu disebabkan karena Dajjal memang bertujuan menyesatkan. Sedangkan ulama su, walaupun lidah dan ucapannya
memalingkan manusia dari dunia, tetapi amal perbuatannya dan keadaannya mengajak manusia ke sana, mengajak manusia ke mencintai dunia daripada mencintai Allah. Ulama su selalu mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajaran para nabi. Nah, di sini saya ingin menguraikan ciri-ciri ulama su. Ulama munafik. Yang pertama, dia mempergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang ini menggunakan ilmunya untuk berbangga dengan kedudukannya. Yang ketiga, menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikutnya. Jadi ulama usul itu pasti punya pengikut. Itu ulama usul, ulama munafik. Pasti punya pengikut. Lalu kemudian, dengan banyaknya pengikutnya itu menyombongkan diri. Nah, yang keempat, ulama seperti ini masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah. Kenapa? Karena dia melihat ciri-ciri dirinya, ciri-ciri pakaiannya, dan kepandaiannya berbicara seperti ulama. Padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan batin. Jadi, ya, orang-orang seperti ini kata Rasulullah, siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh dari Allah. Mereka kena ulama-ulama seperti ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dicintai oleh Allah, saya dikagetkan ya dengan beberapa pernyataan-pernyataan